Yuk, balik lagi di Berita Gulat by Emma Wrestling. Dan hari ini kita bahas soal pegulat-pegulat yang sudah dan akan ya masuk ke WWE dan AEW. Ini bahasan. Oke, jadi yang pertama kita ngomongin soal AEW dulu ya. Jadi AEW itu baru mendatangkan secara resmi nih, secara resmi, bukan secara tidak resmi. Secara resmi satu pegulat yang cukup terkenal. Siapa dia? Dia adalah Camille Brickhouse. Jadi Kamil ini kalau misalnya teman-teman nggak tahu, dia itu dulunya cukup besar di TNA. Dan kalau misalkan teman-teman nggak tahu, sebenarnya Kamil ini sudah direkrut sama AEW sejak awal tahun. Jadi dia butuh waktu berapa bulan tuh buat debut? Yang jelas enggak lebih dari 3 bulan lah dia butuhnya. Saya lupa dia sekitar bulan Maret atau bulan Februari gitu ya direkrutnya itu. Tapi yang jelas Kamil ini dengan kedatangannya dia lah menunggu 3 tahun lebih lah ya. Bahkan sampai waktu itu tuh sampai kata orang-orang tuh ini kayaknya kami udah cabut ya dari AEW gara-gara dia nggak keburu ditampilin terus gitu ya. Dan yang terbaru itu kan baru beberapa hari kemarin Kamil ini buka bookingan lagi buat indie gitu kan. Jadi pertanyaan buat orang-orang, ini Kamil cabut dari AEW kah sebelum debut apa gimana gitu. Itu jadi pertanyaan juga. Cuma saya nggak terlalu peduli ya. Maksudnya kalau misalkan si Kamil ini beneran direkrut sama AEW tapi ternyata nggak kepake ya udahlah. Kata saya juga lagi-lagi kalau misalkan nggak sesuai dengan keputusan kita ketawain aja guys ya apa tidak sesuai dengan kemauan kita ketawain aja nggak usah dianggap serius kalau yang gitu-gitu. Nah Kamil ini jadi tadi itu segmen dia ngebantuin si Mercedes Moné ya jadi kayak bodyguardnya gitulah kasarnya. Ya jujur meskipun saya nggak impress gitu sama sekali ya dengan debutnya Kamil ini, lebih ke planningnya aja ngaco sih kalau kata saya. Cuman ya udahlah, kita lihat aja ke depannya apakah prospek Kamil meyakinkan atau tiba-tiba nanti setelah all in Kamil berkhianat jadi nanti Mercedes Moné lawan Kamil gitu ya. Tak, saya sih agak bisa membaca ke sana ya, cuman let's see ya, kita tunggu aja kapan tanggal mainnya ya. Saya sih cukup yakin setelah all in akan kejadian, cuman kapan fixnya, apakah full gear atau di Wrestle Dream atau di mana nggak tahu ya. Itu silakan nanti kita jawab bareng-bareng aja setelah nonton AEW gitu. Ya saya nonton AEW pay per view doang. Kalau sempat itu juga, kalau nggak sempat kan nonton. Terus WWE ini, WWE juga dia bawa dua pegulat yang baru, namanya Rio dan juga Delta Brady. Kita bahas dulu yang pertama ya, si Rio. Jadi biar nggak ketuker, Rio-nya bukan Rio laki-laki, tapi Rio perempuan, dan dia bukan Rio. Takutnya teman-teman jadi ketuker Riho gitu ya. Bukan Riho yang AEW bukan. Jadi dia namanya Rio. Dia adalah pegulat. Kalau saya lihat itu dia beberapa kali tampil di Progress. Dia punya nama juga di Progress ya. Jadi tulisannya RHIO. Nanti teman-teman cari sendiri deh di internet ya. Yang jelas tulisannya jangan Riho, jangan Rio doang gitu ya. Jadi RHIO maksudnya. Jadi langsung ketahuan tuh kalau tulisannya itu, oh ini pegulatnya gitu. Selain si Rio ini ada satu nama lagi yang memang sudah cukup diomongin sejak bulan lalu, itu adalah Delta Brady. Delta Brady ini kalau teman-teman nggak tahu, itu adalah pegulat asal Australia. Dia cukup sering tampil di Australia, pernah ke UK juga, ya kalau nggak salah saya baca sih kayak gitu, pernah ke UK juga. Dan mereka berdua ini juga, kenapa bisa kerekrut ke WWE? Karena mereka ikut tryout di bulan lalu, dan keduanya kepilih. Cuman memang kalau si Delta Brady saya udah pernah baca dari bulan lalu juga, sebenarnya tariknya minatnya ya. Tapi kalau si Rio ini saya baru baca. Jujur aja karena emang nggak ngikutin gitu. Tahu-tahu oh ada laporan Rio di ini gitu. Rio siapa? Nggak tahu juga Pak gitu. Cuman ya udahlah. Tapi ternyata yang terpilih adalah nama-nama itu yang nggak ada masalah. Yang penting kan lagi-lagi ya kalau kata saya, apakah sesuai dengan yang dibutuhkan WWE? Kalau sesuai yang dibutuhkan ya sudah. Kalau nggak ngapain gitu. Oh nanti kan kita nggak bisa lihat terlalu dini juga ya. Makanya nih teman-teman kalau ada yang bilang apa sih performance center gak fungsi ya. Kalau kata saya sih fungsi ya karena balik lagi di performance center itu yang ngaco siapanya, ngaco apakah pegulatnya atau si trainernya gitu. Kan kalau misalkan salah satunya ngaco kan nggak bisa nyalahin the entire system gitu. Kayak kemarin aja kan Nikita Lyons cedera, Cora Jade cedera, Soruka cedera barengan tuh. Beda-beda tipis lah waktunya. Terus ternyata si Nikita sempat balik, Cora sempat balik, cedera lagi.
Untungnya sih Soruka pas udah beres cedera belum ini lagi ya, belum ada ceritanya harus balik lagi istirahat karena cedera gitu, nggak ada untungnya. Cuman kan lagi-lagi kalau misalkan kayak gitu kan kita nggak bisa nyalahin sepenuhnya si performance centernya. Performance center jelek. Ini saya pernah dengar loh, argumennya saya pernah dengar dari fansnya AEW, jujur aja. Makanya saya waktu awal bikin video, pertama kali bikin video ya, salah satu video pertama saya kan bahas tentang itu. Karena balik lagi teman-teman, ini tuh soal, kalau ngomongin soal si performance center tuh kayak kemungkinan yang salah antara si wrestlernya yang memang injury prone, hobi cedera lah ya kasarnya gitu, hobi cedera, atau si trainernya nggak bener. Itu yang harus kita lihat. Karena kan kalau misalkan kita ambil kasus ke yang belakang-belakang, kita ambil kasus di olahraga lain, misalkan sepak bola nih. Sepak bola itu salah satunya yang saya ikutin adalah Barcelona. Barcelona waktu zamannya si Ronald Koeman yang 2020 itu, 2020, 2021, 2022 sampai sebelum diganti sama Xavi Hernandez, itu kan kita lihat cukup sering ya si pemain itu cedera gitu. Si ini cedera lah, si itu cedera lah. Memang regenerasinya cukup kenceng ya si Barcelona ini. Tapi faktanya kan yang cedera banyak. Jadi pas ternyata digantilah pegulat mulu. Jadi kan pelatih diganti nih, Ronald Koeman dipecat, ganti sama Xavi. Xavi masuk, kok masih ada yang cedera. Pas dikasih tahu, pas dicari-cari, ternyata fisioterapisnya yang ngaco. Jadi fisioterapisnya itu enggak, ya dalam tanda kutip gagal lah dalam menjalankan tugasnya gitu ya. Sehingga apa ya, dipecat lah. Fisioterapis yang dipecat, ganti fisioterapis yang baru, aman-aman aja. Yang cedera minim gitu. Nah itu kan, itu makanya kata saya juga nggak bisa kita menyalahkan sih, oh ini mah pegulatnya yang jelek gitu, oh ini mah pelatihnya yang jelek, oh ini mah sistemnya yang jelek gitu. Jadi kita langsung ngejudge salah satu, nggak dicari dulu. Kalau misalkan fenomenanya banyak kan kita juga jadi kayak, oh ada yang salah gitu. Toh kan PC juga talentnya banyak ya, talentnya bahkan sampai lebih atas 50 malah kan si talent PC itu. Dan ternyata kita bisa lihat yang cedera cuma sekian, yang nggak cedera banyak kan, jauh lebih banyak yang nggak cedera dibandingkan yang cedera gitu teman-teman. Kalau misalkan kita ngomongin soal si PC ini, nah sekarang jangan ketambahan data Brady, ketambahan si Rio, tambahan Stephanie Faker nanti ya, sama Julia nyusul akhir tahun kalau nggak salah, akhir tahun tuh baru nyusul. Jadi kalau ada yang bilang, oh Julia di heatwave, walah tahik, nggak ada, itu tidak ada kejadian seperti itu ya, karena ya kita sudah dibuktikan sendiri kan, heatwave kan lawannya bukan si itu, bukan si Julia kan, ternyata lawannya yang lain aja. Ya udahlah, berita buat hari ini itu aja dulu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau share videonya, ada yang kasih like, jika videonya dirasa bermanfaat silahkan ya lakukan, silahkan like, silahkan share. Kalau ada yang mau komen-komen soal ide apalagi yang harus saya buat ke depannya, atau mau komenin soal beritanya, silahkan. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MAF Wrestling. Itu aja dulu buat video hari ini, silahkan. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Ya.